Kekasih Tuhan, hadiratnya pasti melawat kita, karena dia bertakhta di atas puji-pujian dan penyembahan umatnya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, kata Tuhan di 2 Tawarik 7:14, merendahkan diri, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dia hadir. Kita naikkan pujian ini. Yes. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan bangkit dan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah
segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Tepuk tangan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan, terpujilah Yesus Raja segala raja. King of the King, Lord of the Lord. Yeah. Haleluya. Sukacita, sukacita surga di bumi. Siapkan hati kita untuk terus melekat dengan sumbernya sumber Bapa surgawi kita dalam Yesus dan Roh Kudus. Seperti Musa berkata, bila Engkau tak besertaku Tuhan, kami tak mau berjalan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku.
Bapa, jangan tinggalkan kami. Jangan biarkan kami mau bertobat dari segala dosa dan pelanggaran kami. Jangan ambil roh-Mu daripada kami. Terus kami mau dipimpin hidup dan langkah kami dengan kasih karunia-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, pimpin setiap waktu berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Musik saja, naikkan pujian ini. Pujian ini diambil penuh dari doanya Musa. Saat itu umat Israel tidak selalu nurut, tidak selalu taat. Terkadang karena ada spirit perbudakan begitu lama, mereka sering merasa kurang pede, kurang percaya diri. Mereka sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari hati dan mereka. Sering mereka berkata, lebih baik pulang ke Mesir, kembali ke Mesir. Sehingga beberapa saat kadang Tuhan menegur, mengajar, tetap mereka keras, tegar tengkuk. Maaf, walaupun ini bangsa pilihan Allah, tapi terkadang mereka keras kepala. Sehingga Tuhan Allah berkata, Musa, seluruh Israel akan kubinasakan. Kau akan kuangkat jadi bangsa yang besar. Tapi Musa nggak mau. Lebih baik hapus namaku dari buku kehidupan. Wow, oke kata Tuhan. Tetap berangkat. Aku akan memimpin dengan malaikatku di depanmu, menyertai. Tapi Musa berkata, dengan doa ini, doa yang keluar dari hati, dan Tuhan berkenan. Jangan pernah sendiri. Di era pandemi yang juga belum selesai, jangan takut. Memang Tuhan tidak berjanji hidup kita tanpa pandemi, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Katakan, bila engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Angkat tanganmu dan berkata, bila engkau angkat hatimu dan hidupmu, Tuhan menghargai doa-doanya Musa, juga doa kita. Akhirnya Tuhan Allah menyertai Musa, juga menyertai kita untuk memimpin langkah kita dengan kasih karunia Tuhan. Yes Lord, pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu
kita sembah. Sembah Bapa, sembah Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Sembah, angkat suaramu, sembah. Kurala Baba Sandura Papa Sande, Kiara Lama Sando, Kira Lama Sando. Mari berbahasa yang baru. Kurala Baba Sande, Kirala Baba Kirolo Piskina Home Seandara, Kirala Masyande. Yang belum bisa berbahasa baru, panggil Yesus. Jangan diam, panggil Yesus. Sebab tidak seorang pun bisa memanggil Yesus tanpa Roh Kudus. Oh Yesus, Yesus kami berseru, Yesus. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalirlah dalamku, sebab jiwaku pasti tenang bersamamu. Yes Lord, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Mari kita sembah, mari sembah. Buka hatimu dan terima jamahan Bapa, berserah penuh di hadiratnya. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu ku menyembahmu. Uralama Sandu, ku sembah selamanya, ku sembah selamanya dalam segala perkara. Kasih setiamu untuk
dengan Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menembus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan,
tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Salam miracle. Tuhan Yesus Kristus adalah masternya miracle. Di dalam Dia kita akan menerima dan menjadi alat miracle mujizatnya. Pada kesempatan saat ini kita akan belajar dari tema mengalir bersama hikmat Tuhan. Saya ulangi, mengalir bersama hikmat Tuhan. Ayat bacanya kita akan bacakan dari Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Ingat, Tuhan Allah kita sangat berkuasa atas seluruh bangsa
dan raja-raja. Ada Raja Babel, Nebukadnezar, yang bertekuk lutut kepada Tuhan Allah yang disembah oleh orang Israel waktu itu. Bahkan Fir'aun sempat menghina Musa. Siapa itu Tuhan Allah? Aku Tuhan Allah. Itulah akibatnya Fir'aun menerima 10 tulah. Tetapi kita akan belajar dari ayat ini bahwa hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Digerakkan, dialirkannya kemana ia ingini. Kepemimpinan pun menjadi sorotan. Diharapkan sistem kepemimpinan negara yang ada bisa berjalan dengan baik. Tidak sekedar hanya pemimpin itu memantau, melihat dari jauh, wait and see, tetapi juga memberikan kajian dari berbagai pihak sehingga pemerintah dan rakyat bersama-sama untuk menghadang yang namanya pandemi virus kah, pandemi krisis kah, supaya perekonomian tetap berjalan dengan baik. Bahkan kegiatan pemerintahan juga berjalan dengan normal. Untuk itu dibutuhkan selain kemampuan intelektual juga kepekaan merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat dan masyarakat. Kekasih-kekasih Tuhan, Alkitab mencatat Tuhanlah yang memegang otoritas atas segalanya, termasuk atas hati pemimpin. Hati Tuhan adalah hati di mana selalu siap merasakan dan memahami kebutuhan setiap umatnya. Untuk itulah seorang pemimpin diharapkan memiliki hati yang melekat pada penciptanya, sebagai bukti bahwa ia dipilih untuk melayani dengan hati yang kuat, dengan kasih kepada pengikutnya. Tapi pastikan kita akan memulainya dengan yang namanya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Pastikan saudara sebagai pemimpin minimal memimpin dirimu sendiri, memimpin keluargamu, memimpin perusahaanmu, usahamu, memimpin pelayananmu, miliki yang namanya hormat kepada Tuhan Allah, karena hormat akan Tuhan Allah ini membuat kita menjadi yang namanya disertai dan diberi hikmat Tuhan. Saya bacakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kita naikkan pujian, hormat bagi Tritunggal yang Esa, Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saat Raja Salomo menjadi Raja Israel, melanjutkan pemerintahan ayahnya Daud, ia sendiri menuliskan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kita ketahui tidak ada seorang pun yang bisa menyamai Raja Salomo. Belum pernah ada sebelum sesudahnya yang seperti Salomo. Ini nilai baiknya Salomo. Karena takut akan Tuhan. Ini awal pemerintahan Salomo. Salomo beruntung
Daud ayahnya menjadi bukti hidup betapa Tuhan sangat memperhitungkan kepemimpinan yang mampu mengatur kebutuhan hidup orang banyak dengan adil dan bijaksana. Bukan itu saja, kepemimpinan juga mampu menjadi warisan dari kehidupan Daud dan Salomo. Kita bisa melihat bagaimana kepemimpinan Daud sangat mempengaruhi kepemimpinan Salomo. Sebenarnya yang baik-baik dari Daud sangat bagus, tapi sayang tidak semuanya dilakukan. Dan bila ditanamkan dengan baik, maka hasilnya sangat baik. Tetapi bila bukan kebaikan yang ditanam, maka besar kemungkinan kepemimpinan itu akan gagal dan membawa kehancuran karena pemimpinnya tidak takut akan Tuhan. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 3 mencatat, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelian dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Hanyanya ini yang jelek banget. Saya ulangi, Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya, ini sayang banget, ia masih mempersembahkan korban sembelian yang seharusnya nggak boleh di bukit-bukit pengorbanan. Salomo sangat menjunjung tinggi teladan ayahnya. Salomo tidak merasa bahwa ia lebih mampu. Bahkan dengan seksama ia selalu mempertimbangkan dan tidak mengambil kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pendahulunya. Salomo bertekad bahwa ia akan membangun rumah Tuhan, yang mana tugas itu seharusnya dikerjakan oleh Daud. Tapi Daud tidak diizinkan karena Daud banyak menumpahkan darah dalam peperangan. Anaknya lah, tapi Daud mempersiapkan semua bahan-bahannya super lengkap. Tuhan pun tidak berlama-lama, bila hatinya tidak berkenan, maka Tuhan langsung memilih orang-orang yang berkenan di hatinya. Begitu Daud gagal, maka Salomo pun masuk dalam proses Allah. Walaupun saat itu tidak ada seorang pun menyadari rancangan Tuhan tersebut, tapi pada waktunya orang yang dipilih Tuhan akan menunjukkan posisi dan performanya yang mumpuni dan dapat diandalkan oleh Tuhan. Mari kita akan dalami lagi. Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air. Di dalam tangan Tuhan dialirkannya kemana ia ingini. Waktu kita nggak nempel sama Tuhan, bisa lewat kepemimpinan kita. Hati pemimpin adalah hati seorang raja. Raja yang berkuasa, maka raja harus berhati-hati. Jangan sembarang. Pemimpin pun harus berhati-hati. Untuk itulah diperlukan kecakapan-kecakapan, skill-skill yang khusus, di mana seorang pemimpin akan diuji oleh segala sesuatu. Pandemi ini menguji kita para pemimpin, baik pemimpin pemerintahan, pemimpin perusahaan, pemimpin keluarga, bahkan memimpin hidupmu sendiri. Apakah kau apatis, pesimistis, baperan, atau tetap semangat? Ingat, hari-hari ini diperlukan yang namanya pemimpin yang mampu untuk mengalir dan bergerak bersama aliran hikmat daripada Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, Amsal menuliskan hati raja seperti batang air, di mana kehendak Tuhanlah yang utama. Dari sisi kita bisa belajar kebijaksanaan, kerendahan hati, dan juga komitmen untuk bukan dilayani tapi melayani. Sehingga kita menjadi pemimpin yang bisa mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Berikut ada 3 hal yang kita bisa pelajari untuk Anda bisa mengalir dalam hikmat Tuhan dari pelajaran baiknya Salomo. Saya bilang baiknya Salomo karena nanti terakhir saya beritahu ada nggak baiknya. Dan 3 hal ini kita akan coba gali bersama-sama sehingga kita boleh memproteksi diri, boleh membatasi diri untuk kita belajar dari baiknya hikmat yang dilakukan oleh Salomo di awal pemerintahannya. Kita mulai yang pertama. Memiliki roh takut akan Tuhan. Memiliki roh takut akan Tuhan.
1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini. Ini doanya Salomo waktu dia ditabiskan. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ini sebuah doa daripada Salomo yang terbaik. Merendahkan hati, merendahkan diri untuk betul-betul bertanya, minta hikmat. Dia memulai dengan takut akan Tuhan. Lewat pujian ini kita akan belajar bagaimana hari-hari ini Anda dalam kebingungan, dalam kegalauan, tetap memiliki yang namanya hormat, takut akan Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Yes, kita lanjutkan. Maka dikatakan di sini, berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan manakah yang baik dan mana yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Sebuah komitmen yang dahsyat. Hari-hari ini takut akan Tuhan melebihi apapun. Jangan lupa mulai hari dengan doa. Saya membiasakan diri sejak saya menjadi pelayan Tuhan, mau tidur selalu berlutut. Karena banyak orang yang tidur besok pagi nggak bangun lagi. Bangun tidur saya berlutut lagi, terima kasih. Saya juga waktu sebelum pandemi saya terbang naik pesawat, sebelum take off saya tentu nggak berlutut. Di kursi pesawat berdoa Tuhan. Ada banyak orang yang take off nggak landing lagi. Bahkan nggak ada kabarnya. Puji Tuhan saya landing, saya berdoa lagi. Ini penting. Dalam segala hal selalu terpaut untuk takut dan hormat akan Tuhan. Sekarang yang kedua, bersikap adil. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 25. Apa yang menarik, Salomo menghadapi sebuah ujian berat. Ada 2 ibu yang membawa 1 anak. Dan 2 ibu ini merasa menjadi ibunya 1 anak ini. Karena 1 anaknya sudah mati. Dan tentunya
ibu ini sama-sama ingin memilikinya. Di ayat yang ke-25, Raja Salomo berkata begini kepada algojonya. Dia mendirikan pedang dan berkata, "Panggahlah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada satu ibu, setengah kepada satu ibu lagi." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu berkata kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya kepada anaknya itu. Katanya, "Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia." Tapi yang lain berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu. Penggalah." Ingat, dari sini raja dapat hikmat. Ayat 27 raja berkata, tetapi raja menjawab katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya yang tidak mau bayinya dipenggal jadi 2. Wow. Ini hikmat yang kalau zaman sekarang jadi viral. Menghebohkan dunia waktu itu. Didapat karena adilnya Salomo. Hari-hari ini adil jauh dari jangkauan. Tapi kita bisa belajar. Adil kepada diri sendiri, adil di keluarga, adil di pekerjaan, adil di bisnis, adil di pelayanan. Waktu Anda adil, Anda akan mendapatkan juga keadilan. Bahkan dasar negara kita, Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini penting. Karena apalah artinya jadi pemimpin tanpa memberikan keadilan? Bukan yang kaya yang menang, bukan yang berpangkat yang menang, tapi yang benar, yang diberi jalan kemenangan karena adil. Yang ketiga, hidup benar. Bahasa Bataknya hidup benar. 1 Raja 10 ayat yang ketiga. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ratu Seba dari Afrika ini datang untuk melihat hikmat dan kepintaran daripada Salomo. Dan Salomo bisa menjawab semuanya. Yang menarik di ayat 3 ini, Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi. Dia belajar untuk hidup benar. Apa yang menarik? Akhirnya ratu itu berkata, "Sungguh saya lihat kebesaranmu, kepintaranmu, hikmatmu, kebenaran hidupmu waktu itu melebihi daripada yang saya dengar." Apa yang menarik? Kita lihat janji Tuhan kepada Salomo. Dan ini akan menjadi perhatian buat kita. 1 Raja-Raja 3:11. Jadi berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, minta hikmat, tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa untuk musuh-musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka ayat 12 dikatakan, maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Keren banget saudara. Ayo kita minta hari-hari ini. Dalam pergumulan yang gak gampang, ingat Tuhan bisa memberikan kita yang namanya hati takut akan Dia. Hati untuk hidup adil, hidup benar. Sehingga akhirnya Tuhan Allah menjawab permintaannya Salomo. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat. Wow, pemimpin-pemimpin, ayo teladani kebaikan Salomo ini. Saya bilang kebaikan, nanti saya akan beri endingnya nggak bagus. Kejahatan, kejelekan yang nggak kita perlu contoh. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, kata Tuhan Allah. Dan sesudah engkau tak akan ada bangkit seorang pun seperti engkau. Ini janji Tuhan Allah waktu Salomo hidup tetap yang namanya takut akan Allah, hidup benar, dan hidup adil. Mari kita lihat hari-hari ini.
saya dan saudara harus belajar makin hari makin yang namanya pegang janji Tuhan. Ayat 13 kita lihat. Dan juga apa yang tidak kau minta, ini bonus, aku berikan kepadamu, baik kekayaan, maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Anda menerima kemuliaan, kekuasaan. Ayat 14, dahsyat. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan ini, ada prasyarat. Jika engkau tidak meleset, menyimpang ke kiri atau ke kanan. Bahasa Yunaninya hamartia, jangan meleset. Jangan menyimpang. Dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku. Sama seperti ayahmu Daud. Maka aku akan memperpanjang umurmu. Siapa yang gak mau panjang umur hari-hari ini? Kalau umurmu panjang, kau gak perlu takut akan COVID. Pasti umurmu tetap panjang karena janji Tuhan. Sampai di sini Anda pegang baik-baik, Anda introspeksi, Anda bercermin, Anda harus belajar 3 hal dari kebaikannya Salomo. Takut akan Tuhan, adil, dan benar. Tapi sayang, saya catat di sini, materi ini, awal kejatuhan Salomo. 2 Tawarikh 8 ayat 11. Dan Salomo memindahkan anak Fir'aun dari kota Daud ke rumahnya yang didirikannya. Karena katanya tidak boleh seorang istriku tinggal di dalam istana Raja Daud, yaitu Raja Israel. Karena tempat-tempat yang dimasuki tabut Tuhan itu sangat kudus. Sebenarnya Salomo tahu tempat itu kudus. Gak boleh ada yang lain. Namun sayang, Raja Salomo mencintai banyak perempuan dan perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, bayangkan, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Jadi pada waktu itu dibikinlah yang namanya Mesir Idol, yang paling cantik diambil. Moab, Amon, Edom, Sidon, Het, Idol yang paling cantik. Mungkin putri Fir'aun, putri Edom. Ngeri. Hati Salomo terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri, ampun. 300 kunde, ampun. Dan di mana akhirnya isi-isinya lebih menarik daripada Tuhan yang dia sembah. Dia tidak lagi takut akan Tuhan. Akhirnya dia juga tidak hidup benar dan tidak adil. Ingatlah, ini pesan untuk Anda. Karena banyak pria-pria, ya wanita juga lah. Kalau pria raja, wanita ratu, belum berbuat dosa itu bukan karena belum berbuat dosa. Belum ada kesempatan. Tidak korupsi itu bukan karena tidak mau korupsi. Belum ada kesempatan aja. Kalau ada bisa juga. Tapi dari wajah-wajah Anda mengikuti program ini, Anda akan praktekkan ayat ini. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kekasih-kekasih Tuhan, saya akan tutup dengan closing statement dari ayat ini. 2 Yohanes 1 ayat 8. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Berhati-hatilah, agar kamu tidak kehilangan apa yang sudah kita usahakan, tetapi menerima upah seutuhnya. Hari-hari ini bahkan orang ada yang kehilangan tentang imannya kepada Tritunggal yang esa. Karena merasa agak pintar sedikit. Pengertiannya yang serba terbatas itu membatasi keberadaan Tuhan yang Maha Dahsyat. Pujian ini kalau saya persembahkan untuk mereka yang sedang galau dan bingung tentang
Tritunggal yang Esa. Bapa surgawi, Yesus Kristus, Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang Esa. Bapa surgawi, Yesus Kristus, Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang Esa. Ku mengasihimu dengan segenap hati dan segenap jiwaku. Ku mengasihimu dengan segenap hati dan akal budiku. Dengan segenap hati dan akal budiku. Dengan segenap hati dan akal budiku. Alkitab ini firman Tuhan. Kalau Alkitab ini buatan raja, pasti raja itu akan menghapus yang jelek-jelek. Salomo bilang, yang jelek-jelek tentang saya jangan dimasukkan. Oh, dimasukkan. Daud pun pernah jatuh, dimasukkan. Ini kebenaran. Pastikan contoh baiknya Salomo. Untuk Anda dan saya, hidup takut akan Tuhan Allah melebihi siapapun, kepada siapapun, dan juga hidup adil dan hidup benar. Mari kita berdoa. Bapa, kalau ada di antara kami hari-hari ini terpepet, terjepit, dan mulai menyimpang, ampuni. Dan kami mau untuk hidup belajar dari kebaikan Salomo. Karena hati raja mengalir seperti batang air yang digerakkan oleh Tuhan. Kami mau bergerak bersama Tuhan Allah saja. Ampuni dosa kami kalau kami mulai menyimpang dan tidak hidup takut akan Allah, tidak hidup adil, tidak hidup benar. Dan kami mau bertobat, kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami dan seisi rumah kami. Supaya Yesus yang adalah jalan, kebenaran dan hidup boleh memimpin hidup kami untuk kami punya keselamatan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di program berikutnya yang lebih dahsyat lagi bersama Tritunggal yang Esa. Yes. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Lagu Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku. Allahku yang ku percayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Dia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi
telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan